Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapak, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga berkat firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-muridnya yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tertengahlah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, dia berkertakan, dan tubuhnya berkecah. Aku sudah meminta pada muridmu supaya mereka dapat mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya pada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sekali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menggoroh jahat itu dengan keras kata, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak itu dan jangan memasukinya lagi." Keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata itu ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi hari ini. Kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan atau mengusir roh yang mencengkeram anak yang dikuasai oleh roh bisu dan dikatakan lebih jauh dan tuli. Ya, di sini kita lihat sering terjadi dalam hidup manusia. Kuasa Tuhan tidak nyata, mujizat Tuhan tidak nyata. Kenapa? Pada intinya, pada ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Percaya, tapi tolong aku yang tidak percaya. Tuhan mau
mempercayakan pada seorang yang kita percaya sepenuh. Kenapa? Sesulit apapun, sesukar apapun yang saudara hadapi pada pagi hari, percaya. Kita serahkan pada orang yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Adalah Yesus. Sesulit apapun, sesukar apapun, bagi orang tidak mampu menolong yang misalnya, tapi bagi Tuhan bisa. Maka kita menulis pada ayat 22 katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya atau beriman kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang tidak sukar bagi Tuhan. Bagi manusia, sukar bagi Tuhan tidak. Percaya. Serahkan kekhawatiran saudara. Serahkan ketakutan saudara. Serahkan kebingungan saudara. Serahkan kecemasan saudara. Dan serahkan masalah saudara kepada Dia. Percaya sepenuh hati. Hati beriman mempercayakan seorang yang kita percaya. Kalau kita mempercayakan seorang bos kita tahu bahwa bos kita kaya raya. Dia sanggup menolong, mencukupi kebutuhan kita dengan uang yang hanya kita butuhkan, mungkin hanya 5 juta. Apalagi kita punya bos di atas bos, raja dia segala Tuhan, di atas segala Tuhan, dan dahsyat, dia luar biasa. Dia sanggup menolong saudara hari ini. Dia sanggup menyembuhkan saudara hari ini. Dia sanggup menyelesaikan saudara-saudara. Dia sanggup mengangkat beban saudara. Dia sanggup membuka jalan dari saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi saudara kalau saudara percaya. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus dahsyat dan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Engkaulah Allah yang dahsyat. Engkaulah Allah yang luar biasa. Kami pertaruhkan masalah kami, problem kami semua kepada Bapa di surga. Kami hari ini kami boleh bukan percaya, yang kurang percaya, iman kami, tambahkan iman kami kuat dalam hidup. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para orang. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan juga hikmat yang dari surga. Dan terkasih, di mana berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha di hari selanjutnya. Yang cinta Dia